Ali Imran ayat 19. Sudah? Ketemu? Atau bari ngaos dina tafsirna mah enggak? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innad dina 'indallahil Islam. Innad dina 'indallahil Islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilm. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilm. Min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. Sadaqallah. Inna sesungguhnya. Inna sesungguhnya. Ad-dina agama. Ad-dina agama. Indallahi di sisi Allah. Indallahi di sisi Allah. Al-Islamu ialah Islam. Al-Islamu ialah Islam. Wa makhtalafa dan tidaklah berselisih. Wa makhtalafa dan tidaklah berselisih. Alladzina orang-orang yang Alladzina orang-orang yang utul kitaba diberi kitab. utul kitaba yaitu kitab. Illa kecuali Illa kecuali mimba di setelah mimba di setelah maja'ahum apa yang datang kepada mereka maja'ahum apa yang datang kepada mereka al ilmu yaitu ilmu al ilmu yaitu ilmu bagian karena kedengkian bagian karena kedengkian bainahum di antara mereka bainahum di antara mereka waman dan barang siapa waman dan barang siapa yakfur kafir yakfur kafir yakfur ingkar yakfur ingkar bi ayatillahi terhadap ayat-ayat Allah bi ayatillahi terhadap ayat-ayat Allah fa innallaha maka sesungguhnya Allah fa innallaha maka sesungguhnya Allah syari'ul hisab maha cepat perhitungannya. sari'ul hisab maha cepat perhitungannya. Alhamdulillah. Ini ayat yang akan kita bahas hari ini tentang agama, ad-din. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Oke, kita masuk ke tafsir Al-Munir. Biasa Al-Munir itu membahas tentang qiraatnya terlebih dahulu. Inna dina dibaca ayat cara dua baca inna dina. Inna na. Yang pertama dengan hamzah dibaca kasroh, hamzah nate dibaca kasroh jadina inna. Aya oge hamzah nu dibaca na fathah jadina teh anna. Tapi yang mayoritas ulama semua bacana ulama qiraah sabah semua bacana inna. Jadi inna dina bukan anna dina. Lajeng kanu i'rabna pasti inna dina dina di dinya teh janten isim inna maksudnya emutnya. Setelah inna itu biasanya jadi isim inna. Mana khobarna? Khobarna teh kata al-islamu inna huruf ad-dina isim inna ingdallah ingda eta teh zorob makan segaligus mudhof Allahina jadi mudhof ilaih al-islamu jadi khobar inna karena khobar inna itu harus marfu
isim inna itu harus mansub. Mantak dibacanya dina, ente dinu, ente dini, tapi dina pakai fathah sebagai tanda mansub. Al-islamu dibacana al-islamu bukan al-islama bukan al-islami karena khobar inna itu harus marfu. Tanda marfu teh kunaon salah satunya? Doma. Masih emot ya? Insyaallah masih emot negara itu lah. Beren siga teh. Bagian bainahum, bagian dibaca nasab karena kedua kemungkinan. Dia menjadi maf'ul li ajlih. Maf'ul li ajlih teh pekerjaan hate. Dengki pekerjaan awak, pekerjaan hate. Hate. Suka pekerjaan awak, pekerjaan hate. Hate. Mantak disebutnya maf'ul li ajli. Terkadang disebut juga dia jadi hal. Karena tadi teh hal menjelaskan keadaan seseorang hal teh. Karena keadaan seseorang itu sedang benci, sedang dengki. Waman yafkur, man isim eta huruf syartiyah, isim syarat menjadi mubtada, sedangkan khobarnya adalah fa innallaha sari'ul hisab. Perkataan fa inna waman eta teh jadi syarat, jadi mubtada, khobarna teh innallaha sari'ul hisab. Nah, seperti itulah. Jadi panjang lebar tentang i'rab, tentang nga'irobkeun beberapa kata di dalam ayat 19. Balagohna aya cenah. Inna dina indallah Islam teh itu disebutnya jumlah ismiyah. Nyata jumlah kalimat yang diawali oleh isim. Oke. Sama-sama ma'rifah bentuk jumlah ismiyah seperti ini mengandung faedah atau fungsi arti al-hasru, pembatasan. Maksudnya adalah tidak ada agama kecuali Islam. Maksudnya teh itu teh balagoh nate karena menggunakan ma'rifat. Ma'rifat itu umum apa khusus? Khusus. Lah umum mah disebut teh nakirah. Nakirah mah umum. Tadi dia menggunakan lafad khusus ma'rifat karena pengen bermaksud membatasi, pembatasan. Balagoh nate alladzina utul kitab, ahli kitab diungkapkan dengan perkataan seperti ini bertujuan untuk mencela, mengecam dengan sangat. Jadi kan kuduna mah konotasinya baiknya diberi kitab teh. Ya, diberi kitab bagus tuh. Bagus kok Allah diberi kitab suci. Tapi maksud di sini menggunakan kata utul kitab justru maksud Allah mah rek ngahinakeun. Karena anu diberi kitab teh balik. Ya balagoh nanya yang ya kita nggak terlalu paham babetanya karena orang Arab ya nu jago nama gitu. Bi ayatillah lafdzul jalalah Allah disebutkan dengan kata zohir bukan dengan kata ganti, bukan bi ayatihi tapi bi ayatillah. Fungsinya adalah menumbuhkan perasaan cinta di dalam jiwa. Jadi kan ayat itu adalah tanda yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Artinya kita pernah jelaskan itunya. Ayat itu adalah tanda yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Kan tanda itu dalam bahasa Arab ada 2. Ayat alamat. Bedana apa? Tadi ayat mah tujuannya deket ke Allah, lamun alamat mah tanda yang bisa menyampaikan kita kepada tujuan yang kita inginkan. Contoh reka masjid Mambaul Huda teh jalan Cijaura Girang 4. Ikuti kalinya maka kita akan nyampe ke tempat yang kita tuju. Masalah teh lamun aya alamat palsu nepi moal. Oh, da palsu alamatna ge kitu meureun. Boro-boro didatangan di Google Map oge bakal moal aya. Lanjut. Iya balagohna. Balagoh. Dah. Di ayat 19 mah cuma 3 kalimat yang ada yang di koar balagohna oleh Imam Al-Zuhaili almarhum.
Mufradatna insyaallah sudah terjemahkan semuanya. Lanjut dina tafsir penjelasan halaman 214. Oke. Di paragraf kahiji 2 anu panghandapna lembar ka sebelah kiri panghandapna. Kemudian Allah menjelaskan tentang agama yang Dia ridhoi untuk para hambanya dari sejak awal penciptaan. Ini yang perlu digarisbawahi. Banyak yang salah tangkap ketika membaca ayat ini. Islam yang dimaksud dalam ayat ini adalah Islam yang sudah didefinisikan ayeuna ku ulama. Definisi Islam ayeuna kan apa-apa yang dibawa, risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, itu adalah Islam. Maja amin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, itulah Islam. Seakan-akan Islam dengan ayeuna hungkul. Nabi Muhammad unggul. Gitu. Kan banyak yang muncul seperti itu nya. Seakan-akan Islam teh urang hungkul. Padahal Islam yang di sini bukan itu yang dimaksud. Ya mah Islam yo memang di awal penciptaan adalah Islam. Jadi Nabi Adam naon agamana? Islam. Nabi Idris Islam. Nabi Ibrahim Islam, semua agama gitu. Ini untuk supaya tidak salah faham terhadap Islam yang dimaksud oleh ayat ini. Memang nu dibawa Rasulullah Islam bukan? Islam. Tapi jangan menjadi pembatasan bahwa Islam itu hanya yang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Beda. Nabi Isa misalkan kaumnya jadi agama Kristen gitu. Mereka tuh Islam benar-benar monoteis, benar-benar la ilaha illallah, betul Islam. Baheula mah bahasa nanti. Bahkan cerita Ashabul Ukhdud yang di puluhan ribu orang yang dibakar hidup-hidup di negeri Najran itu kata Allah kan dipuji oleh Allah di situ karena mereka dianggap orang-orang yang beriman oleh Allah sendiri. Berarti mereka zaman eta gini, zaman pas Abraha nyerang ka Yaman sampai kemudian nyambung ka mau menghancurkan Ka'bah. Kan Abraha dikirim dari Ethiopia teh ku Raja Habasyah Najasyi saat itu negos karena aya laporan ti Romawi ya aya orang-orang Kristen nu dibantai dibakar hidup-hidup ku Zunwais saat itu Raja Yaman. Tapi nu dibakar nanti di daerah Najd. Najd kan deket Yaman ya, sebelah sana, sebelah kanan. Perbatasan. Yang terkenal dalam Al-Qur'an kisah Ashabul Ukhdud. Itu teh orang Kristen. Tapi lain agama Kristen kan, agamanya Islam. Ashabul Kahfi itu Islam. Untuk seakan-akan boga agama sorangan Ashabul Kahfi. Zaman mana sih Ashabul? Tajak kerajaan kapan itu teh udah apa? Zaman Nabi Isa. Kristen. Zaman Nabi Isa. Iya. Setelah udah jauh sih. Raja yang zalim tiga kan Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu ada spare waktu 570 tahun. Kan Rasulullah lahirnya tahun 571 Masehi kan. Kan 1 Masehi itu dihitung dari lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Tapi di masa-masa itu lah. Ketika fatrah belum ada nabi lagi. Nah, di sini kan di situ bahwa Islam yaitu mengikuti seluruh para rasul dan risalahnya yang mereka bawa di setiap waktu dan tempat hingga ditutup dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada salah satu sumber hukum Islam di kita itu namanya syar'un man qablana, istilah teh. Namun di usul fikih mah syariat orang-orang terdahulu. Maksud yang terdahulu teh saha? Ajaran para nabi baheula. Ai khitan emang eta ajaran Rasul? Bukan. Ibrahim awal-awal khitan. Terus kurban Ibrahim, bukan Nabi Muhammad. Banyak syariat-syariat kita yang ternyata syar'un man qabla rata-rata menggunakan syariat terdahulu meskipun ditegaskan lagi oleh Rasulullah. Tapi aya nu tegaskeun tapi melakukan seperti yang dilakukan oleh nabi terdahulu. Banyak kasus gitu. Kayak pembahasannya khusus di judul teh syar'un man qablana. Kayak contohnya nan hukul anu eueuh dalilna mah tapi dilakukan. Lanjut ya.
Contoh Rasulullah mewajibkan saum Daud bukan yang pertengahan bulannya apa? yang mulbit. Ayam mubet itu diwajibkan saat cenah Ramadan. Karena memang biasa itu. Seperti dulu. Datangnya Ramadan diganti aja Ramadan hungkul. Akhirnya ayam mubet berubah hukumnya menjadi sunnah. Oke, lanjut. Dengan kata lain, Islam adalah mengikuti dan beriman kepada semua agama dan syariat yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Karena meskipun apa yang dibawa oleh para rasul berbeda di dalam masalah-masalah yang bersifat cabang, bukan inti. Namun di dalam masalah yang sifatnya prinsipal, yaitu ajaran tauhid, ketundukan, kepasrahan, adil dalam segala hal, itu tidak ada perbedaan sekalipun dari mulai zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab salatna beda nya wajar. Tong riweuh gitu. Bab puasana beda, tata cara dan waktunya tong riweuh. Bukan berarti saum Ramadan berarti moal asup surga. Teu bisa gitu. Atau udah keluar dari Islam teu kitu maksud ayat ieu teh. Lanjutnya, maka barang siapa yang meninggal dunia setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW dengan membawa agama selain yang dibawa oleh beliau, maka agamanya tidak diterima kalau yang berbeda dalam hal prinsip. Ya. Meskipun kan nanti ada proses, jika Abdullah bin Salam yang dulu Yahudi masuk Islam, dia masih menganut ajaran Yahudi yang biasa tak boleh melakukan aktivitas apapun hari Sabtu. Kan Sabtu teh hari raya orang Yahudi. Jadi hari Sabtu itu hari tanpa aktivitas. Tah Abdullah bin Salam pas masuk Islam, Jumat dia merayakan hari Jumatnya, karena masuk Islam, Jumatan. Tapi hari Sabtu dia cicing di rumah. Tah turunlah ayat dirinya udkhulu fis-silmi kafah. Asuplah Islam secara menyeluruh, artinya Islam datang itu untuk menghapus semua tata cara ibadah yang ada sebelumnya. Hari raya hari Sabtu ku Islam hapus jadi Jumat. Tak Abdullah bin Salam masih lakukan itu. Turunlah ayat-ayat cek Rasulullah, Abdullah bin Salam ente masuklah Islam secara kafah, ikuti aturan-aturan yang Islam, tinggalkan aturan-aturan agama Anda terdahulu, agama Yahudi teh. Meskipun nanti ada proses seperti itu, artinya udah ada pembelajaran itu mah aman. Nggak masalahnya kieu nu teu kabagian ajaran Rasul kumaha. Tapi tauhidna bener, la ilaha illallah, monoteisme. Tapi tara salat, udah tenepi. Masih menggunakan hari Sabtu teh sebagai hari raya misalkan. Hari ya Islam kene nu kitu mah. Prinsipal yang salah nada bab prinsipal itu pasti salah. Prinsipal teh Allah na ayat 3. Wah itu mau Islam gitu. Menghalalkan zolim. Wah itu kan lain Islam gitu. Gitulah inti nama. Patuh dan sebagainya. Mantak turun ayat Ali Imran misalkannya. Dan barang siapa mencari agama wa may yabtagi ghairal islama dinan wa may yabtagi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima. Awas tanda kutip, bukan Islam versi orang yang sudah didefinisikan oleh ulama. Oke? Supaya tidak salah paham atau enggak dikotomi, ya betul, dipersempit maknanya, jangan seperti itu. Maka bahasa beliau, makna Islam adalah sejahtera, damai, pasrah, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting. Maka ada surat An-Nisa misalkan 125, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang-orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah tidak memilih Ibrahim dan Allah telah memilih Ibrahim sebagai kesayangannya. Kan gitu bahasanya, dan Allah teh gitu.
Nu penting mah tadi teh ikhlas berserah diri kepada Allah. Eta mana Islam di diri. Entong ngaduakeun gitu. Entong ngatilukeun komo deui. Apalagi lebih dari 3, Masya Allah. Lanjut beliau bilang, diturunkan agama itu memiliki 2 fungsi, 2 tujuan. 1, meluruskan dan membenarkan akidah. Tanya-tanya, la ilaha illallah. Nuka 2, memperbaiki jiwa agar memiliki niat ikhlas dan tulus hanya karena Allah. Dengan ketulusannya itu memberikan motivasi manusia untuk beramal soleh. Tapi lain bab hayang dipuji ku batur, lain bab hayang katempo bager ku batur, lain hayang katempo ya Allah ngarah menang naon lain. Intina mah semua ikhlas karena Allah. Tah tujuan agama teh eta. Tidaklah agama berhasil bagi dirinya lamun masih kene beramal ngaharapkeun selain ti Allah. Teu anggeus agamana eta teh. Can disebut Islam lah istilahna teh kitu. Meskipun kita sudah ada konsep yang namanya aya rukun Islam. Yang rukunnya tidak sempurna maka dia sudah keluar dari Islam. Tapi bukan melakukan loh. Tapi bab akidah. Kalau ente teu yakin haji teu wajib, ente geus dianggap keluar dari Islam. Kafir ente. Murtad ente. Ente salat gara-gara yakin bahwa salat teu wajib, itu udah keluar dari Islam. Itu sepakat ulama. Jadi konsepnya rukun Islam. Kenapa dijadikan rukun? Kan tadi usul fikih, rukun itu jika tidak dilakukan maka ibadahnya batal. Artinya lamun tidak melakukan 5 ini atau bahkan tidak meyakini bahwa kelima ini wajib, maka keimanannya menjadi batal. Iman batal nganu ngaranna kafir, naon ngaranna murtad nu kitu. Pahamnya? Jadi ayat ini ngebahas tentang Islam dalam tanda kutip, bukan Islam yang difahami yang sudah menyempit maknanya menjadi Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nonde tosnya sakitunya. Oke. Lajeng lihat halaman 215. Ayat bahasana kita ngabahas kenapa mereka menyelisihi, kenapa mereka terpecah belah menjadi banyak kelompok. Kan Rasulullah terus diberikan dalil, sudah diberikan sebuah keajaibannya. Bahkan ayat bahasa, ya Rasulullah lamun ente nabi bener belah bulan. Kata Rasulullah, bener lamun ku saya dibelah ente asup Islam. Dibelah bulan. Dah, nyaan belah. Iya mah ada yang bilang itu fakta. Pernah terjadi bulan belah kita. Tapi tefol ya, sekitar. Karena belah kan? Ya bulan belah dia. Belah eta mah berarti. Tapi yang tadi teh anggar teh masuk oh, tuang sihir cenah akhirna teh. Ongko tadi geus janji lamun dibuktikan bakal masuk Islam. Ngan duka qadarullah si bulan kan ini sempurna deh, bulan deh. Karena kan bahaya bulan itu kata Allah ya kan yas'alunaka anil ahillah. Mereka bertanya tentang bulan sabit. Qul hiya mawaqitul linnasi wal hajj. Jadikanlah itu perhitungan waktu buat kita. Kan jelema awal-awal moal mungkin sadar aya waktunya. Tapi kan gara-gara ayeuna peuting isuk beurang, ayeuna peuting isuk. Nanya tutuluyan kieu nya. Oh berarti aya pola waktu. Bulan aya eueuh deui, bulan aya sabit, full deui, setengah deui balik. Oh berarti karena kejadian terus-menerus kieu berarti ada perhitungan waktu. Maka nya bulan wayahna kudu dikitukeun deui, lamun teu kitu moal purnama kan. Bayangkeun deui 2 sabelah. Rek kumaha ngitungna coba. Bakal ngaco perhitungan waktu salat dan sebagainya. Bahkan waktu
kalender hijriah bakal ngaco. Akhirnya qadarullah bulan sempurna deui ku Allah gitu. Nah itulah yang ini. Lanjut. Banyak kelompok aliran saling membunuh dalam masalah agama dan mereka berselisih pendapat tentang Nabi Muhammad setelah datang kepada mereka pengetahuan yang sampai kepada derajat yakin akan kenabian Muhammad SAW dan bahwa agama adalah satu yang tidak ada alasan sedikit pun untuk berselisih kecuali disebabkan perasaan dengki dan hasud. Bagian bainahum. Intinya permisilan mereka dalam masalah pokok agama yang benar dan dalam masalah kenabian SAW disebabkan perasaan saling mendengki, membenci, saling memusuhi di antara mereka sehingga sebagian dari mereka menolak segala ucapan dan perbuatan sebagian yang lain meskipun itu benar. Maka Allah ancam bagi yang ingkar bahwa Nabi Muhammad itu sebagai nabi. Cetek cek Allah mah dihisab nage sari'ul hisab. Geus cetek asup neraka gitu. Geus teu kudu dihitung deh geus tereh lah der gitu. Karena tadi geus jelas kesalahannya di sebelah mana. Lanjut ke halaman 216 ayat fikih kehidupan dan hukum-hukum yang ada. Sedangkan ayat 19 menyatakan bahwa agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam saja. Islam adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menaati semua perintahnya. Agama atau risalah yang dibawa oleh semua nabi hanya satu, yaitu Islam. Jadi tong aya pertanyaan dijawab awal bahasa pernah nanya, Ustaz ari ayeuna agama teh Islam cenah, ai Nabi Adam agamana naon cenah istilahna. Ya itu dia, karena memang dipelajari hari ini kan Islam sudah menyempit. Padahal semuanya agamanya Islam. Ayat ini untuk mencabut dan menghapus perselisihan di dalam agama dan memerintahkan untuk menjauhi sikap berpecah belah di dalam agama. Itulah inti nama kurang panjang lebar bahwa ayat ini tentang Islam adalah Islam yang tunduk patuh hanya kepada Allah dan melakukan semuanya karena ikhlas karena Allah. Oke, aya lanjutkan hadis dari Muslim halaman 217. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari Muslim serta kitab-kitab hadis lainnya sebuah hadis yang mutawatir bahwa Rasulullah mengirimkan beberapa surat kepada para raja dan kelompok-kelompok umat manusia baik Arab maupun non-Arab, ahli kitab maupun yang paganis. Paganis itu penyembah patung, untuk mengajak mereka kepada Islam. Hal ini demi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan beliau untuk menyeru seluruh umat masuk kepada Islam. Bahkan Imam Muslim aya bahasana kieu, walladzi nafsum Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyun wa mata wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya, seseorang dari umat ini tidak melanggar tentang aku, baik ia Yahudi maupun Nasrani, kemudian ia mati dan tidak beriman kepada risalahku, kecuali dia termasuk penduduk neraka. Berarti selain munte Islam, Allah moal narima semua kebaikan yang dia lakukan. Meskipun dia melakukan kebaikan, Allah langsung kontanan eta semua di dunia. Anggap semua kebaikan di dunia itu adalah balasan dari kebaikannya. Tapi bagaimana di akhirat? Mun urang kumaha? Kadang di dunia dibere di kontanan. Ngan cek Allah tenang eta mah 1%. 99% disakuan. Tungguan ke di akhir. Kan luar biasa. Seseorang dari umat ini tidak mendengar tentang aku maksudnya? Iya. Jadi Enten nepi risalahna kumaha? iya. Teu nepi risalahna. Oke. Dia tidak baik tidak nepi risalahna, baik tidak menerima risalahna. Pokoknya lamun dia meninggal tidak beriman kepada Allah nya neraka. Tapi lamun teu nepi, oke?
dia iman ke Allah, tauhid, nah ya surga lah. Islam gitu teh. Enten nepi, tapi kan nya pasti nepi kan. Ya nyon teu bisa, semua tidak bisa semua manusia menerima ajaran Nabi. Kamu misalkan surat contoh kan cara dakwah Rasulullah pertama kali kan ngirimin surat ke raja-raja. Dan rajana tidak semua rajana diumumkan di depan masyarakat. Nah, kadang tutupan picen, kadang pengawalan di pawehan langsung tengah jalan. Agar berita itu tidak tersebar. Gitu. Tapi lamun anu tidak tersebar eta iman ke Allah, itu Islam. Ini juga tadi miti. Nu teu nepi. Berarti risalah Nabi Isa mah nepi, geus nepi. Nepi. Tapi risalah teh awas tauhid sebenarnya mah gitu. Da salah kaprah teh ya. Salah naon istilahnya aya bahasa kieu. Salah satu kesalahan yang jadi pembelajaran dari Nabi Muhammad, Nabi Isa itu terlalu soleh. Saking solehnya dia sangat privat. Makan saja nggak mau dilihat orang lain. Tah Nabi Muhammad dasieun dianggap Tuhannya juga Nabi Isa lamun juga gitu. Matak Nabi Muhammad kalau makan pasti depan rumahna. Ketinggalan kumaha diukna. Matak aya hadis-hadis tentang bagaimana Rasulullah makan. Sengaja meh katingali. Urang kumaha nanti cemong di dia gitu. Ini katingali meh terlihat manusianya gitu. Itu satu bahasa ulama. Itu memang menyengaja Rasulullah selalu di hadapan manusia dilakukan. Ngarah lamun jika privasi jika Nabi Isa khawatir ke Nabi Muhammad jadi sangka dianggap dikultuskan jadi Tuhan siga Nabi Isa gitu maraja. Lanjut dalam sebuah hadis sahih Rasulullah bersabda bu'istu ilal ahmari wal aswad, aku itu diutus kepada orang yang berkulit merah bahkan yang berkulit hitam, artinya rahmatan lil alamin. Tadi saat itu yang nu aya kulitan karek beureum jeung hideung hunggulnya urang can kasupnya. Urang naon beureum hideung. Beureum. Ada beureum. Kapanasan. Jarang kapanasan beureum ge urang mah. Ira beureum kapanasan urang. Kan simbol Jawa Barat kan cepot. Cepotnya beureum eta mah. Dicet tuh. Masyaallah. Lanjut. Karena Nabi yubasu ila qaumi khassatan wa buistu ila nasi amatan. Ini beberapa dalil bahwa Nabi itu diutus untuk seluruh umat, bukan hanya satu kaum. Ini perbedaan Rasul dan Nabi tanya. Nabi masa kaum, bahkan Nabi Isa ge sekaum. Yang anu di luar kaum kumaha? Siga Nabi Nuh itu. Tapi tidak pernah kadang teh henteu aya hiji kaum ge anu teu nepi risalah. Oh enggak ada, pasti aya. Pasti aya. Aya, karena aya bahasa Allah kan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulan. Kami tidak akan menyiksa kalau tidak ada rasul di situ, kata Allah. Oh, berarti aya anu ya tenepi teh disebutna ahlul fatrah. Bahkan dijadikan dalil bahwa anu orang tua Nabi itu termasuk yang ahlul fatrah. Dia memang tidak sholat, dia bahkan tidak bersyahadat. Nabi ada tekaburu can aya Nabi Muhammad kayak gitu. Tapi imannya seperti iman Nabi Ibrahim, maka dia masuk surga. Gimana sah? Berarti Nabi Ibrahim Nah, hunafa hanif dari dulu iman. Nabi Ibrahim juga ieu nih persal enggak, iya. Kan ulul azmi teh 5. Rasul teh 5 kan ulul azmi teh. Salah satunya ada Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu sebetulnya awal-awal orang Arab. Bapana Arab lah istilahnya teh. Tapi memang bukan asli Arab. Karena Nabi Ibrahim ada Palestina di Bethlehem. Nih disebutnya dia bahkan istrinya ge bukan orang Arab, orang Mesir gitu. Jadi bukan orang Arab tapi ngalahirkan Ismail yang tinggal di Arab, dan semua orang Arab ayeuna teh turunan Nabi Ismail semua gitu. Gitu maksudnya tah. Dan pastilah cara-cara keimanan Nabi Muhammad teh nepi ke orang-orang Arab, menda orang Arab asal Ismail gitu. Cuman syariat ya syariat juga sholat can aya meureun. Ya ketahuidan penting
geus nepi gitu. Geus nepi tauhid. Berarti gitu ya berarti nge-universe tetap Jadi sebenarnya Nabi Muhammad teh lain ngadawakeun nu anyar bukan. Nabi Isa mah kan eta iya ke kaum hongko. Nabi Iya. Musa, Nabi Isa. Iya. Dan kita kan di Mekah di Madinah kayak di Madinah mah aya kaum Yahudi di dinya teh. Ya. Aya nu dicaritakeun anu Nabi itu 124.000. Ya. Berarti setiap jigana kecamatannya jigana Aya gitu. Aya. Pasti aya. Ancang aya camata baheula. Cana aya sistem kecamatan lah istilahna teh meureun. Iya. Komo lamun jumlahna 124.000. Tapi yang tadi teh Nabi orang tua Nabi Muhammad itu tidak termasuk yang diutus Rasul di situ gitu. Tapi imannya seperti imannya Nabi Ibrahim. Akina sarua beriman taran nyembah berhala kan itu tidak sejarah seperti itu ya. Nah, itu dijadikan mereka kumaha tuh da can Nabi can aya teh syahadat ka Nabi kan ya. Kan urang mah ayeuna mah Islam teh lamun syahadat la ilaha illallah jeung syahadat bahwa Muhammad itu Rasulullah kan nambahan eta urang mah. Lamun teu duake mah can Islam. Ayeuna mah. Tapi zaman sebelum Rasulullah tidak seperti itu. Cukup qul huwallahu ahad. Berja. Lanjut. Aya nu unik deui. Bahasana Rasulullah ketika ada seorang Yahudi anak kecil yang selalu menyiapkan air wudhu buat Rasulullah, orang Yahudi anak kecil. Satu ketika anaknya sakit, anak kecil itu sakit, kata Rasulullah menjenguknya, kemudian si bapaknya duduk di samping anaknya. Pas cek Rasulullah ke anaknya teh, "Nak, bilang la ilaha illallah." Budakna teh langsung nempol ka bapana. Nempol ka bapana da Yahudi bapana. Nempol ka bapana, jempe bapana teh. Cek Rasul diulangi deui, "Nak, bilang la ilaha illallah." Nempol deui ka bapana teh. Cek bapana teh, turutan. Kata Nabi Muhammad? La ilaha illallah. Maka keluar dari situ Rasulullah bilang, "Alhamdulillah segala puji bagi Allah telah menyelamatkan anak ini dari api neraka lewat perantara saya." Artinya hanya sekedar la ilaha aya Muhammad Rasulullah teh enggak ada hadis teh cicikan geus aya Rasulullah. Maka konsep qul huwallahu ahad lah yang perlu sebetulnya awal-awal kita itu gitu. Karena itulah inti dari Islam. Selama dia tauhid, dia adalah Islam. Jadi jangan dikotomi ayeuna jadi penyempitan ya. Agar tidak terjadi hal-hal yang tadi teh salah paham dan luar biasa. Terkadang orang kudu kitu heula di zaman ayeuna ge. Mohon maaf. Nya beberapa lah. Ya kita wayahna tinggal qul huwallahu ahad we heula gitu. Mun Allah nang siji, oke lah. Gitu. Entong waka ngakafirkeun itu susah. Lamun ngakafirkeun jelema nu bilang la ilaha illallah itu kumaha carana. Mantak banyak ulama, ada beberapa ulama yang ketika ada konferensi membahas tentang Syiah teh kafir tuh. Banyak beberapa ulama yang bilang kami agak sulit kayaknya menganggap Syiah itu kafir karena syahadatnya la ilaha illallah. Mantak aya nu statuskeun ulah dikafirkeun, udah we sesat dah selesai. Karena kami sulit menganggap mereka kafir karena la ilaha illallah gitu. Meskipun kan salatnya beda jeung urang. Aya syarat-syarat yang berbeda jeung urang. Bab nikah beda jeung urang ya. Mereka mah boleh nikah kontrak, orang mah teu meunang gitu. Tapi kan eta nu nya sih, bisa acana teh dengan anu mayana bertauhid tapi henteu narima Rasulullah. Tah ya kita statusna we. Heuh ieu ge budak la ilaha illallah geus. Cek Rasulullah teu tambahan Muhammadur Rasulullah. Keun we heula gitu. Lamun geus hatena nyantol, hidayah mah ngocor gitu. Nya, tunggu dia sadar. Tunggu saja. Doakeun mun hayang tereh, doakeun ku ente. Terus doa. Meh tereh. Jadi
Ya itu, tapi kan memang diselisih lah banyak ulama banyak anu nganggap Syiah itu harus kita bilang kafir dong sebagainya dan sebagainya. Ya itu terserah. Tapi saya ya faktanya ada beberapa ulama yang ya intakul wallahu ahad mah hese mengkafirkan aku. Ya, ini sekelas nabi-nabi palsu juga Ahmadiyah mungkin itu wajar lah kita bilang misalkan udahlah kafir ya teman karena memang sudah merubah nabina gitu. Syiah kan masih Nabi Muhammad. Hanya sekedar mengkultuskan Ali lebih utama daripada sahabat lain gitu. Itu unggul kan? Nya susah gitu untuk menganggap dia kafir. Maka Nabi bilang, ya udahlah Islam anu sesat gitu. Ahlul bidah wal gagabah itu urang cek urang tong sebut kafir ulah bahaya. Karena kul huwallahu ahad. Karena dia tauhidnya la ilaha illallah. Lajeng tentang agama terus berengse dina ayat tentang terus berengse. Saya nambahin dulu di beberapa referensi lain tentang agama. Ayat di surat Al-Baqarah ayat 112 bab tentang Islam. Agama di sisi Allah adalah Islam. Ayat tadi ya auzubillah minasyaitonirrajim bala man aslama wajhahu ya Al-Baqarah ayat 112 mul aya dina tafsir Al-Munir mah. Ayat 19 mah berhenti penjelasannya sampai situ. Karena setelahnya masuk ke ayat 20-nya. 20-21 kan. Ya udah, selesai di tafsir Al-Munir, saya ingin tambahkan beberapa pengetahuan di ayat yang lain. Ayat Al-Baqarah ayat 112. Boleh lihat lamun di Al-Munir di jilid 1. Cari ayat 112. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang dia berbuat kebajikan maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Saya yakin Islam yang dimaksud di Al-Quran itu bukan Islam versi sekarang, Islam yang tadi tanya. Nu penting dia lillah qul huwallahu ahad melakukan kebaikan Allah balas eta di akhirat bakal jadi asup surga. Gitu maksudnya. Sebab tujul ada sebab turun ayat Al-Baqarah 112 tentang tadi bala asman aslama wajhahu lillahi siapa yang tundukkan wajahnya kepada Allah. Saat utusan Nasrani Najran. Nu tadi teh Najran, maaf bukan Najran ya. Nu tadi Ashabul Ukhdud teh. Bahwa datang ke Madinah dia bertemu dengan seorang Yahudi di majlis Rasulullah SAW. Kemudian orang Yahudi berkata bahwa surga itu hanya milik orang Yahudi. Nuti Najran tadi cek orang Nasrani lain orang Nasrani. Surga mah milik Nasrani dong, bukan orang milik Yahudi gitu. Surga mana? Cek itu debat gitu antara dua agama samawi itu ya. Cek orang Yahudi nuing surga mah. Nu Yahudi asup surga. Mun Nasrani moal cek Nasrani sabalikna. Nasrani asup surga, surga mah nu Nasrani cek kitu. Turunlah ayat untuk menyelesaikan perdebatan ini. Ente Yahudi la ilaha illallah berbuat kebaikan, ente Nasrani la ilaha illallah melakukan kebaikan, tong khawatir nu kitu diganjar ku kami. Turun ayat ini terkait orang naon Nasrani jeung naon Yahudi. Nu cantang tuh Muhammad Rasulullah na. Belum ada. Iya betul, karena ayat turun ya mah. Turun di ayat itu deh. Ayat turun ke saha? Enggak sebelum Rasul datang. Eta surat Al-Qur'an. Ya Al-Qur'an kan turun dengan Rasulullah kita. Nganuka ini menjelaskan sebelumnya apakah tapi saya kira tidak tahu lah iya turun pas Rasulullah. Tahu itu. Karena kan ini dalam majlis Rasulullah. Orang Yahudi keur dalam majlis Rasulullah keur khutbah. Keur ngaji. Orang Yahudi nanti datang orang Nasrani Najran gitu. Curhat doan teh gitu. Surga mah urang cenah cek orang Yahudi teh urang surga mah. Beureun eta teh kadang ku Rasulullah beureun ku Jibril teh. Turun ya Allah eta. Keluarkanlah ketika majlisnya bala man aslama wajhahu lillah. Can ka Muhammad Rasulullah. Hanya wajhahu lillah. Jadi ayat Yahudi anu monoteisme anu la ilaha illallah aya
Nasrani la ilaha illallah aya ajran. Tapi tadi ashabul ukhdud diparahan dulu. Aduh kari itu teh tersisa Nasrani ayeuna yang trinitas. Baheula aya Nasrani nu bahkan Protestan sekarang katanya la ilaha illallah. Dia Tuhannya satu. Nyekeuna doakeun ya Allah hidayah terus. Supaya tambahan Muhammad Rasul. Dan saya berbaik sangka nu kitu mah Islam lah. Anggaplah Islam. Jangan anggap mereka kafir. Karena tadi teh aya cek saha lain cek ana ieu mah. Ya. Cek asbabun nuzul ayat Al-Baqarah 112. Bahkan dia bahasa lagi. Ada hadis tambahan nih. An Abi Sufyan bin Harbin radhiyallahu anhu fi qissatihi ma Hiraqla, Raja Heraklius. Kumaha suratna? Aku bertanya. Heraklius berkatanya, aku bertanya kepadamu apa yang dia perintahkan kepadamu, wahai kamu menjawab bahwa dia memerintahkanmu untuk menyembah Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu pun dan melarang kalian menyembah berhala, memerintahkan kalian mengerjakan sholat, jujur dan menjaga diri. Bila apa yang kamu katakan ini benar, maka ia akan menguasai tempat pijakan dua kakiku ini. Menguasai dua pijakan kakiku ini. Cek ke Raja Heraklius bener nama. Hirokla di dia nama. Artinya tadi ajaran teh eta. Kan Islam teh ajaran teh tauhidnya qul huwallahu ahad. Keun eta heula. Ajarkeun ka orang non muslim tong nitoh salat heula gitu nya. Saum heula. Eta mangke nu penting hiji heula. Aduh karek bisana asyhadu alla ilaha illallah hungkul can siap ieu Muhammad nama baiklah asupkeun. Tong dihalang-halang. Doakan hidayah terus. Mudah-mudahan nepi Muhammad Rasul. Berarti dengan carana ajarkeun Nabi Muhammad teh kumaha suri tauladana, kumaha kehidupanna. Itulah pentingnya sejarah yang digunakan dalam dakwah supaya dia menerima iman teh asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan orang kumaha teh da mun ayeuna orang Islam misalkan la ilaha illallah hungkul atuh tong aku Islam atuh. Naon we heula lah istilahna mah gitu. Karena kan Islam orang sudah dikotomi ada penyempitan. Bising ke ente suatu ketika aya orang Arab aduh hayang asup Islam ieu. Karek bisa la ilaha illallah. Tarima ulah. Tarik. Gitu kan la ilaha. My brother, gitu kan lah. You are my brother now. Kamu adalah saudaraku sekarang. Oke, ayat tadi kan ngejelaskan bahwa tidak membenarkan anggapan bahwa surga teh milik satu kelompok atau satu golongan. Artinya selama syaratnya eta selama dia aslama wajhahu lillah, tunduk patuh hanya kepada Allah dan berbuat kebaikan, geus pantes eta mah disebut Islam gitu. Rek ngaranna rek Yahudi, rek Majusi, rek naon deui. Zoroaster aya nambahan deui. Sinto aya deui nya agama teh Hokong Hucu naon deui atuh tuh. Buddha naon deui. Hindu rek bae. Selama dia yakin Allah satu, mereka adalah Islam. Nya bahasana kayak adakah orang Hindu yang berbuat baik? Banyak. Adakah orang Buddha yang bager? Banyak. Aya nu orang Nasrani nulungan urang? Ya. Orang Yahudi nulungan urang? Ya. Gitu. Ngan tinggal klik la ilaha illallah. Selesai. Ngeunah orang bahwa kita adalah satu petugas yang tugasnya adalah meninggikan kalimat tauhid di muka bumi. Dan itulah memori paling indah ketika Anda di akhirat. Paling indah teh orang meninggikan Allah di muka bumi, la ilaha illallah. Sok tidak terpercaya kelamun orang di malaikat teh di padang mahsyar momen paling nudi atoh teh eta la ilaha. Bahasa ulama mah sujud kan paling ya paling keren pas slide nunjul deh urang keur sujud tah eta. Sujudna ka saha? Tah eta. Kenangan paling luar biasa. Entah kayak istilah kieu.
ente lamun misalkan kadang ki pernah teh ente ngalaman ki ente sedang junub ya kan ente bisa sholat ya kacai tiis deh karena loba gitu ya. Jam 3 kan subuh teh tirisna hudang nage hese setengah 5 teh kan hedehnya wani-wani mandi teh jam setengah 7 misalkan karena geus panon poe muncul pernah teh ente ngalaman sih kayak gitu bisinya ketika waktu subuh belum selesai sujud ya minimal wudu sujud meskipun anda dalam keadaan junub sah teh salatna henteu tapi ibadah ka Allah teu ditinggalkeun atau kalau bahkan lebih bagusnya tong sujud unggul kabeh we 2 rakaat meskipun anda dalam keadaan junub kan secara fikih ente teh teu sah salat kan ya sama bacaannya salat subuh tapi engke salat subuh bener nama engke geus mandi salat subuh gitu. Itu termasuk lalai. Henteu. Secara ibadah mah henteu Ustaz. Secara ibadah enggak? Secara ibadah. Iya. Tapi secara naon nyata tanda kutip ieu nama. Naon sebutna duh. Naonnya, mun istilah orang naonnya. Namun secara amun mah tadi secara meninggikan Allah kita kita taat lah. Taat maksudnya. gitu. Tapi secara ibadah Secara ya hukum sah. besar Gitu. Bahkan seperti itu. Lamun ente hoream salat minimal sujud. Sujud we, guys. Biasakeun kitu nya. Biasakeun. Ngarah ya kan fikihnya saya bilang itu menjaga adab. Ulama sepakat adab itu di atas hukum. Adab kita menjaga orang teh yang tepat waktu sholat tapi udah tiris ieu teh. Kamu ayeuna jam 7 tiris keneh. Ningali nanti HP tadi subuh aja 16 sampai 18 derajat ayeuna teh Bandung teh. Teu kari teh kunaon ieu. Kakarekeun nya. Ya kada geuning bunan gini di luar teh. Ningali teh. Ini astagfirullah teu dibuka bari. Tinggal ordeng. Langsung ku tralisnya itu nyalain ordeng. Itu dia saudara kebunan kan enak teh tiris lamun kitunya tong maksakeun komo boga bengek sok ente mandi jam 4 misalkan sia ripuh kana paru-paru teh nya itu kekeringanan Islam maksudnya lamun kejadian gitu oke tenang lah karena kan orang rek salat teu bisa kan keur junub nya kudu mandi heula urang teh maka saran ulama yang geus wudu we minimal sujud. Alusna lakukan seperti minimal 1 rakaat. Kalau enggak kompletan 2 rakaat. Tapi engke geus mandi salat deui. Karena yang ini itu bukan melakukan kewajiban, tapi lebih kepada menjaga adab kita tetap sujud pada masa waktu dititah sujud ke Allah. Karak sih nantinya dia itu masyhur sih saya gede jarang-jarang sih kayak gitu tapi lakukan saya itu jadi apapun yang kita terjadi kehalangan orang sholat tapi ulah jeung nu head mah beda kan head mah beda ya head sama junub beda head mah geus dibebaskeun enggak usah sujud acan karena kata Allah waktu sujud Anda dianggap sudah sujud ngeunah nu head mah teh sujud ge sudah dianggap sujud. Jadi teu kudu sujud gitu. Nu junub kan teu kitu. Teu junub teu salat teu salat maneh mah. Kalewat subuhna komo nya kan kita enggak apa ya? Kan kita hubungan suami istri kan kadang jadwalna nya. Ente sok di jadwal teu mah jam 7 tos isanya geus eta pokona mah. Di luar eta ulah. Kitu teu. Teu. Kumaha Noel lah, Noel. Aduh, Noel. Budak sare, wah kan gitu. Budak sare kadang jam 1, kadang jam 2. Kumaha eta? Kan hese. Itu menjaga tah entong dibandingkeun bahwa Anda hubungan misalkan jam 2 subuh jadi telat subuh entong dibandingkeun itu. Itu dua ibadah. Itu sesuatu kewajiban sama-sama. Tapi tadi teh usahakan lamun tadi mandina hoream dalam arti tanda petik hoream karena dingin ya atau karena mungkin bisa membahayakan paru-paru basah jam orang ya udah mandi nang ke panon poe geus bijil jam 6 sekian disitulah
kita pas subuhna minimal orang ngalakukeun sujud. Leuwih tinggi deui lakukeun 1 rakaat. Leuwih tinggi deui alusna mah da subuh dengan 2 rakaat. Kadangnya itulah yang terjadi. Komo lamun baheula saya pernah itu terjadi mimpi basah maghrib. Rek WC ngantri. Bagian mandi jam 7. Geus isya. Kan badur. Ngantri pasar teh kan 4 WC, nu ngantri 50 jelema. Bayangin gue ente kan, aduh kumaha ieu urang can salat kan. Nya maka sebaiknya amun ngarti mah baheula teh can ngarti teh urang keur sanawiyah keur sanawiyah tilu kene. Duh, ngantri kumaha nya akhirna. Nya geus akhirna nya urang salatna mah kewe pas geus mandi baru dihijikeun dijamakeun magrib aja. Isya padahal ada satu momen Anda sujud sih. Kalau enggak minimal 3 rakaat lah maghrib. Lakukan tapi geus mandi lakukan deui maghrib, lakukan deui isya. Kitu nya. Lanjut. Ulah bahasana kitu dah wa huwa mu'minun faulaika yadkhulul jannah wala yuzlamuna nakiran. An-Nisa 124. Cuman haya bahasana mukmin, enggak ada bersyahadat Muhammad Rasul karena insya Allah kula ilaha illallah mah bakal kabuka mata teh, bakal kabuka telinga teh, gampang kabuka. Doakan hidayah. Itulah sakitu meureun tambahan kangge penutupan ayeuna tentang agama. Jadi agama Islam di sini dalam ayat itu semua bermakna universal, yaitu yang meyakini mengesakan Allah, meyakini bahwa Allah itu esa dan dalam kehidupannya selalu mengesakan Allah, hanya Allah, untuk Allah dan karena Allah Subhanahu wa taala. Segitu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa difahami dan yang paling saya harapkan bebarengan orang laksanakan apa yang tadi kita pengetahuan yang saya share. Karena mudah-mudahan jadi sedekah jariyah janganna kayak ente bisa jadi sedekah jariyah lamun diajarkan ka batur. Aku qouli hada wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di Tadi di Bukhari tadi